Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dian Adelia dengan NIM 203111214. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai zina dan status anak zina. Yang pertama yaitu mengenai pengertian zina. Apa sih zina itu? Menurut Al-Jurjani, zina yaitu memasukkan zakar ke dalam farji yang bukan miliknya atau bukan istrinya dan tidak ada unsur syubhat, keserupaan atau kekeliruan. Konsep hukum Islam yang dimaksud dengan zina ialah meliputi semua persetubuhan yang dilakukan oleh lawan jenis, baik pria dan wanita, di luar perkawinan yang sah atau tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila sudah memenuhi dua unsur. Yang pertama, adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Yang kedua, tidak adanya keserupaan atau kekeliruan syubhat dalam perbuatan seks. Kemudian bagaimana hukum dari zina? Tentu hukum zina itu ialah haram. Menurut hukum pidana Islam sendiri, semua pelaku zina, baik pria dan wanita, dapat diancam hukuman had. Hanya dibedakan hukumannya, yakni bagi pelaku yang belum menikah diancam dengan hukuman dera, dengan pukulan tongkat atau tangan. Dera dengan cara apapun tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera. Sedangkan bagi pelaku yang telah menikah diancam dengan hukuman rajam. Ada pula yang berpendapat bahwa pelaku zina yang telah menikah mendapat hukuman rangkap, yaitu didera dahulu baru kemudian dirajam. Sedangkan menurut KUHP, perbuatan zina hanya bisa dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Hal ini terdapat dalam pasal 284 ayat 2 KUHP. Sedangkan Islam sendiri tidak memandang zina hanya sebagai class delik atau hanya bisa dituntut atas pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi dipandangnya sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa pengaduan dari yang bersangkutan. Bahaya zina. Tentu perbuatan zina ini pasti menimbulkan bahaya-bahaya yang besar. Apa saja bahaya-bahaya zina itu? Yang pertama yaitu pencemaran kelamin dan pencampuran nasab. Islam sangat menjaga kesucian dan juga kehormatan kelamin dan sangat menjaga kemurnian nasab. Itulah sebabnya Islam membolehkan seorang suami menolak mengakui seorang anak yang dilahirkan istrinya setelah terjadi li'an dan terbukti anak tersebut hasil hubungan gelap dari seorang istri dengan pria lain. Yang kedua, penularan penyakit kelamin. Perbuatan zina sendiri dapat mengakibatkan penularan penyakit kelamin, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya seperti HIV dan juga AIDS. Hal ini tentu sangat membahayakan kesehatan suami atau istri dan juga dapat mengancam keselamatan anak yang lahir. Yang ketiga yaitu keretakan keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri yang berbuat serong atau zina akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Bahaya zina yang selanjutnya yaitu teraniayanya anak yang tidak berdosa sebagai akibat atau ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab
karena biasanya mereka, anak-anak yang lahir dari perbuatan zina itu akan menyandang sebutan sebagai anak zina. Yang terakhir yaitu pembebanan pada masyarakat dan negara. Karena apa? Untuk mengasuh dan juga mendidik anak teraniaya yang tidak berdosa itu. Nah, di sini ada contoh kasus mengenai bahaya atau kasus mengenai zina yang ada di Indonesia. Bayi dibuang di atap rumah hasil dari hubungan si ibu dan juga pacarnya. Seorang ibu yang tega membuang bayinya ke atap rumah. Hal ini terjadi di Jalan Dharma Husada, Indah Utara, di kota Surabaya. Seorang ibu yang tega membuang anaknya untuk menutupi aib karena perbuatan zina yang dilakukannya. Kemudian, bagaimana Islam memandang hal ini? Perlu kita ketahui bersama apa itu pengertian dari anak zina. Anak zina sendiri ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan juga tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak zina itu sesungguhnya suci dari segala dosa. Orang-oranglah yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Ya'la Al-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Al-Aswad bin Sa'ri, yang mana artinya setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Dan juga berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 38 yang artinya bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Karena itu, anak zina haruslah kita perlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik secara materi dan spiritual? Ialah ibunya, terutama ibunya yang melahirkannya dan juga keluarga ibunya. Sebab apa? Anak zina itu hanya mempunyai hubungan nasab atau secara perdata dengan ibunya. Apabila ibunya yang melahirkan itu tidak bertanggung jawab, bahkan sampai hati membuangnya untuk menutupi malu atau aib keluarga, maka siapapun yang menemukan anak atau bayi tersebut wajib untuk mengambilnya, untuk menyelamatkan jiwanya. Keluarga yang menemukan bayi terlantar akibat dari hubungan gelap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, wajib untuk mengasuhnya, mendidik, dan juga mencukupi kebutuhannya. Bisa dengan harta pribadi dan juga atas bantuan Baitul Mal, atau anak tersebut diserahkan ke panti asuhan. Nah, apabila orang yang menemukan anak tersebut ternyata tidak baik dari cara mendidik dan juga mengasuhnya, atau tidak dapat dipercaya dalam penggunaan bantuan Baitul Mal dan dari masyarakat Islam, maka wajib dicabut hak perwaliannya atas anak tersebut, dan pemerintah wajib mengurusi, mengawasi, dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.